Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Neverending Aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Teman-teman, kita kembali lagi dalam kesempatan ini. Kita akan sharing bagaimana kita meriset sebuah aglonema yang di awalnya tumbuh dengan kurang baik, ya. Kita akan meriset ulang, ya. Kita akan start ulang dari awal sehingga aglonema yang kurang sehat tadi kembali menjadi sehat. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa aglonema yang sehat adalah dambaan bagi semua aglovers. Ya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah intro ini. Baiklah, teman-teman, ya, aglonema sebagaimana makhluk hidup yang lain, dia pasti punya musuh. Sebagaimana juga manusia, dia juga punya musuh yang dapat mengakibatkan tingkat kesehatannya menurun atau dengan kata lain menjadi sakit. Demikian juga dengan aglonema. Kenapa aglonema bisa sakit? Tentunya karena mendapat serangan dari berbagai makhluk hidup lain seperti jamur, bakteri, ya, kemudian hama, ya, itu adalah bentuk-bentuk serangan yang umum terjadi pada aglonema. Ya, oleh karena itu, ketiga hal tersebut kita wajib jaga. Ya, kita wajib jaga untuk menghindari serangan, ya, serangan dari aglonema, dari ketiga hal tersebut kepada aglonema kita. Di sisi lain, ya, sebenarnya aglonema adalah tumbuhan yang sangat adaptif. Tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ya. Tapi karena mendapat serangan, maka dia berubah menjadi aglonema yang tumbuhnya tidak sehat. Bisa menjadi rontok daun, bisa menjadi kerdil, bisa menjadi gosong, lonyot, busuk akar, busuk batang, dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebenarnya aglonema adalah tumbuhan yang sangat adaptif. Dia dapat hidup hanya dengan 3 faktor penunjang yang ada di alam. Yang pertama, air. Yang kedua, karbon dioksida. Dan yang ketiga adalah sinar matahari. Jika ketiga faktor ini cukup, maka aglonema dapat hidup. Artinya, kalau sekedar hidup, dia bisa untuk hidup. Tapi karena mendapat serangan dari luar, ya, entah itu dari jamur, bakteri, kemudian juga dari hama, maka dia menjadi sakit. Oleh karena itu, 3 hal itulah yang harus kita jaga. Kemudian bagaimana cara penanganan setelah aglonema itu terkena serangan? Ya, kita akan meriset ulang. Karena, ya, kenapa saya katakan di sini meriset ulang atau di start ulang? Karena kalau kita pertahankan begitu saja, mungkin dia bisa sembuh, bisa baik. Tapi tampilannya sudah tidak baik. Ya. Karena bicara aglonema sehat juga berbanding lurus dengan tampilan aglonema yang cantik. Yang tampilannya itu oke. Ya. Performanya itu bagus. Tajuknya rapi, roset, ya,
susunan daun bagus, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk membentuk aglonema yang sudah terkena serangan dan kembali menjadi performa yang bagus, yang cantik, itu sudah sulit, kecuali kita riset dari awal lagi. Bagaimana caranya? Yuk langsung kita praktekkan. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan tampilkan satu contoh ya. Satu contoh aglonema yang pertumbuhannya menurut saya ini kurang baik. Ya. Dia lambat, batangnya sudah panjang, kemudian di ujung-ujung daun juga tampak menguning. Ya. Ini adalah bukti bahwa tanaman ini, aglonema ini, terserang oleh hama. Ya. Terserang penyakit, khususnya adalah hama. Ya. Oleh karena itu, ini bisa kita sembuhkan, teman-teman. Bisa kita sembuhkan ya dari serangan penyakit tersebut. Tetapi jika kita biarkan seperti ini, penampilannya menjadi kurang baik, menjadi kurang enak dilihat. Oleh karena itu, kita akan merestart ya, dengan harapan aglonema ini akan tumbuh menjadi baik kembali. Ya, jadi maksud saya di sini adalah mencetak ulang aglonema yang dari sakit, terkena serangan, tampilannya tidak baik, menjadi sehat, dan tampilannya menjadi lebih baik. Di contoh lain ini aglonema yang sama sekali tampilannya tidak baik, teman-teman. Udah tinggi, panjang, pertumbuhan lambat, belum kalau kita cek akarnya. Ya, jadi ini adalah salah satu target yang akan kita restart ulang, yang akan kita bentuk ulang dari awal untuk menjadi lebih cantik dan menjadi lebih sehat. Contoh lain nih, teman-teman, ada lagi. Nah ini aglonema sakit nih. Ini bukan tidak mungkin bisa kita sembuhkan. Bisa kita sembuhkan. Tapi alangkah sangat baiknya kalau kita susun dari awal. Sehingga menjadi lebih baik. Seperti contohnya ini. Ini nggak baik pertumbuhannya ya. Ini lambat. Media juga sudah lama. Ini banyak seludang-seludang kering. Ini sebaiknya bagaimana? Ikuti terus, teman-teman. Ini teman-teman, 3 aglonema target yang akan kita restart dari awal, yang akan kita bentuk, kita akan mulai ulang supaya menjadi lebih sehat dan menjadi lebih baik tampilannya. Yang pertama adalah, jika kita melihat gejala seperti ini, ya, ini aglonema ini terkena serangan, ya. Daunnya satu persatu menguning dan kemudian rontok disusul daun-daun berikutnya. Seperti contoh di sini kelihatan menguning, ya. Belakang daun juga lebih terlihat ya menguning. Ini di ujung daun menguning. Ini udah indikasi nih. Ini indikasi terserang hama mites ya, hama ya, spider mites. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menyembuhkan, ya, menghilangkan penyakitnya dulu, menghilangkan serangannya dulu, ya. Jadi kita harus sehatkan dulu, sembuhkan dulu ya, dari serangan hama ini, ya, dari serangan penyakit ini. Ya. Ingat. Yang pertama adalah membasmi, menghilangkan penyakitnya dulu. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Nah, di batang yang panjang ini kita akan potong nih, teman-teman. Kita akan potong. Ya, kita akan potong di sini. Sak. Nah, ini udah terpotong. Kita cek. Baguskah? Ya, bagus. Tidak ada spot merah, tidak ada
berarti tanaman kondisi sehat, artinya tidak ada penyakit dalam. Adapun penyakit berasal dari serangan dari luar, yaitu berupa hama. Kemudian selanjutnya, ini juga tanaman yang saya rasa berbeda cara penanganannya. Kalau yang pertama tadi kita potong pucuk, ya. Kalau yang ini kita harus matikan pucuknya. Ya, kita harus matikan pucuknya, kita potong pucuknya seperti ini. Kita matikan ya, kita buang pucuknya. Ya, harapannya adalah dalam rangka mengeluarkan tunas-tunas baru, tunas-tunas samping. Jadi fungsi 3 daun ini adalah merupakan daun pancing. Tanamannya pun kalau kita lihat dari dalam itu bagus ya, artinya tidak ada serangan dalam ya. Pohonnya bagus, tidak ada serangan dalam ya. Posisinya awalnya seperti ini tadi, artinya adalah kita bersihkan dulu penyakit luar. Kemudian untuk yang ini juga tampilannya memang kurang bagus. Penanganannya sama dengan yang pertama, yaitu potong pucuk ya. Potong pucuk. Semuanya dalam kondisi baik sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan wadah air yang akan kita isi dengan campuran-campuran bahan obat ya, untuk dilakukan perendaman ya. Dimana pohon-pohon yang sudah kita potong tadi kita akan rendam di larutan obat yang biasa saya pakai nih. Salah satunya adalah yang saya pakai itu insektisida ya. Di sini saya pakai Kurakon nih teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk mematikan hama-hama yang kemungkinan menyerang aglo kita. Ini sifatnya kontak. Ini bisa untuk mematikan kutu putih, serangga-serangga lain yang masih menempel di daun. Ya, salah satunya Kurakon. Ini bagus ya teman-teman buat menjaga sekaligus mengobati dari serangan insek. Itu gampang didapat kok, banyak di toko online juga tersedia, harganya pun terjangkau. Ya, merek lain ada, misalnya Dursban. Ya, ada yang saya pakai ini Kurakon. Ini baik juga ya, karena harganya juga terjangkau, gampang untuk didapat ya, di setiap outlet ya juga ada untuk Kurakon ini. Jadi kita pakaikan ya, kalau saya biasanya pakai ukurannya tuh tutup botol dia, kita tuangkan saja, nanti kita aduknya bareng-bareng. Kemudian untuk selanjutnya setelah insektisida saya akan campurkan juga dengan akarisida merek Marshall, di mana fungsi dari akarisida ini adalah untuk mematikan kutu-kutu ya, mite yang tidak terlihat oleh mata, penyebab daun menguning. Ya, ini juga banyak dijual di toko-toko online atau di toko-toko yang menjual alat pertanian. Kurakon dan akarisida ini fungsinya berbeda. Ya, walaupun sebenarnya akarisida ini juga termasuk Marshall ini termasuk insektisida juga. Ya, tapi khusus untuk Kurakon ini untuk
insek yang terlihat mata, sedangkan arsal tadi untuk yang tidak terlihat mata. Ya, kita tuangkan saja dengan perkiraan lebih kurang 2 mili. Nah, cukup seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan berikan lagi setelah insektisida, akarisida, kemudian juga fungisida. Fungisida yang saya pakai di sini adalah merek Antrakol. Teman-teman bisa juga pakai D10 ya. Dan fungisida merek lain yang banyak beredar di pasaran. Jadi ini fungsinya adalah untuk mematikan jamur-jamur nih, teman-teman. Untuk mematikan jamur-jamur ya, spora-spora jamur yang sudah menempel di daun-daun aglonema, sekaligus untuk memproteksi ya. Nah, setelah semua campuran ini kita pakai, kita perlu perekat nih, teman-teman. Ya, fungsi perekat adalah untuk menjaga supaya formula-formula itu tahan lama menempel di daun. Ya, sebenarnya ada perekat-perekat khusus yang dijual di pasaran. Cuma untuk kali ini saya pakai sabun cuci piring. Ya, ini juga melekat. Ya, fungsinya untuk supaya memberikan daya lekat pada daun. Setelah semua formula tercampur, kita aduk sampai merata nih, teman-teman. Kita aduk sampai merata sehingga dirasa semuanya sudah tercampur menjadi satu ya. Diaduk sampai benar-benar merata. Ya, karena ini khususnya kenapa? Karena yang fungisida tadi yang sifatnya tepung itu kalau nggak diaduk biasanya dia itu mengendap ya, mengendap. Jadi lakukan pengadukan sampai semuanya dirasa sudah tercampur. Kemudian kita rendam aja semua langsung. Kita rendam semua tanaman ya. Pastikan semua bagian tanaman itu terendam. Ya, agar semua insek ya, kutu-kutu, kemudian jamur-jamur juga ikut musnah. Maksudnya adalah kita dalam hal ini untuk menghilangkan, untuk mematikan penyakit-penyakit yang masih pada menempel tadi ya. Kemudian kita diamkan sampai lebih kurang 10 menit ya. Nah, untuk bagian yang masih ada akar seperti ini kita harus bersihkan dulu akarnya supaya larutannya tidak kotor. Setelah dibersihkan ya, dari kotoran nih, baru kita bisa lakukan perendaman. Pastikan semua bagian dari tanaman terendam, termasuk batang, tangkai, daun ya. Dan lakukan perendaman ini selama lebih kurang 10 menit ya, lebih kurang 10 menit untuk memastikan penyakitnya mati. Setelah lebih kurang 10 menit kita angkat, kita angin-anginkan ya teman-teman, biar agak kering ya. Kita angin-anginkan sebentar ya, untuk kemudian setelah itu nanti akan kita tanam kembali. Langkah selanjutnya saya akan kepalkan tanah merah nih teman-teman ya, dalam rangka untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Sebenarnya ini salah satu alternatif saja. Teman-teman bisa melakukan penanaman aglonema tanpa akar ini dengan kokopit ya, full kokopit, dengan pasir malang, atau dengan floral foam ya, busa hijau. Tapi di sini saya biasa menggunakan tanah merah
yang saya kepalkan untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Tanah merah ini saya tidak berikan apa-apa sebenarnya ya, full murni tanah merah saja ya. Karena apa? Karena ini biasa saya lakukan dan saya merasa nyaman dengan cara seperti ini ya. Jika teman-teman lebih nyaman dengan cara lain ya sah-sah saja, silahkan. Tahap berikutnya setelah kita kepalkan tanah merah adalah melakukan proses penanaman seperti biasa dengan menggunakan media biasa. Jadi salah satu keuntungan menggunakan kepalan tanah merah adalah kita tidak perlu mengganti-ganti lagi media pada saat tanaman sudah berakar. Jadi media yang dipakai saat menanam ini akan dipakai terus untuk selanjutnya ya, berbeda misalnya dengan pada saat kita menggunakan full pasir malang. Pada saat tanaman sudah berakar, kita akan pindahkan ke media yang baru, yang media yang seperti biasanya. Tapi kalau kita memakai tanah merah ini, kita bisa memakai langsung media tanam yang biasa sehingga kita tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Itu salah satu keuntungan menggunakan metode kepalan tanah merah untuk merangsang pertumbuhan akar. Jangan lupa ditaburi secukupnya pupuk ya, pupuk slow release untuk menambahkan unsur nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman. Demikian teman-teman, setelah kita tanam semua, ini bisa langsung kita siram ya. Proses restart aglonema selesai. Demikianlah teman-teman sharing singkat kita bagaimana kita merestart ya. Bagaimana kita membentuk dari awal aglonema yang sakit sehingga diharapkan nanti menjadi lebih baik pertumbuhannya, lebih cantik penampilannya. Kita akan lanjut ke sharing berikutnya di episode mendatang. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah kata. Tetap semangat dalam beraglonema. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.